Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ismahuli an urifa nafsi. Ismi Tengku Rafli, kuna dunani Rafli, ana min ta'lim lughatil arabiyyah fi al-islamiyah al-hukumiyah Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. الآن نحن بحث علم إيجاز القرآن. الله عز وجل قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 53. Dalam Quran surah Ar-Rahman Allah juga menjelaskan ayat 19, marajal bahraini yaltaqiyan, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Bahkan kedua ayat tadi juga didukung oleh Quran surah An-Naml ayat 61. Allah berfirman, amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah mengatakan, bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah dan Tuhan ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, kalau kita bedah ayat-ayat ini, menurut para ulama tafsir, pada umumnya para ulama tafsir sepakat bahwa ayat seperti Quran surat Al-Furqan ayat 53, Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, dan Quran surat An-Naml ayat 61 menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan batas antara dua perairan. Namun di antara para ulama tafsir berbeda dalam menjelaskan detail maknanya. Adapun dalam tafsir klasik menunjukkan kekuasaan Allah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mempertemukan air tawar dan air asin, tetapi masing-masing tetap memiliki karakteristiknya. Karena Allah menetapkan penghalang di antara keduanya. Fokus Ibnu Katsir dalam hal ini adalah pada kekuasaan Allahnya, bukan pada penjelasan ilmiahnya. Dan Al-Imam At-Tabari juga menafsirkan barzak, makna barzak adalah pembatas, sebagai penghalang yang Allah ciptakan sehingga air asin tidak merusak air tawar, dan air tawar tidak merusak atau tidak menghilangkan sifat air asin. Penekanannya juga pada tanda kebesaran Allah di alam. Juga ditambah oleh penafsiran Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa barzak berarti pemisah atau penghalang. Beliau menyebut fenomena sungai yang bermuara ke laut tetapi tetap mempertahankan karakter air tawarnya pada jarak tertentu sebelum bercampur. Dan para ulama di tafsir kontemporer, sebagian mufassir modern mengaitkan ayat ini dengan fenomena oceanografi, seperti perbedaan salinitas, suhu, dan massa jenis air yang menciptakan zona transisi
atau bahasa ilmiahnya sering disebut dengan holocline. Mereka melihatnya sebagai salah satu isyarat ilmiah Al-Quran, meskipun tetap menegaskan bahwa tujuan utama ayat adalah menunjukkan kekuasaan Allah, bukan mengajarkan ilmu kelautan secara teknis. Dalam hal ini kita menekankan catatan penting. Sebagian ulama mengingatkan agar tidak berlebihan mengklaim bahwa ayat ini menjelaskan secara rinci teori ilmiah modern. Sebab secara nyata air tawar dan air asin tetap dapat bercampur, hanya saja prosesnya tidak selalu langsung dan sempurna. Oleh karena itu, makna utama ayat menurut mayoritas mufassir adalah Allah menciptakan dua jenis perairan dengan sifat berbeda. Allah menetapkan batas dan hukum alam yang mengatur keduanya. Fenomena tersebut menjadi tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi manusia yang mau berpikir. Dan bagaimana menurut para ilmuwan? Fenomena pertemuan air tawar dan air asin sebenarnya sudah diamati manusia sejak zaman kuno, terutama oleh pelaut dan masyarakat yang tinggal di muara sungai. Namun, penjelasan ilmiah yang lebih rinci baru berkembang pada abad ke-19 dan ke-20. Seiring kemajuan ilmu oceanografi, ilmu kelautan, pada abad ke-17 baru ditemukan hingga ke-18, para ilmuwan mulai meneliti salinitas kadar garam air laut. Dan pada abad ke-19, penelitian menunjukkan bahwa air dengan salinitas suhu dan massa jenis berbeda dapat membentuk lapisan atau zona transisi. Pada abad ke-20, dengan alat pengukuran modern, ilmuwan dapat memetakan secara detail fenomena seperti halocline, lapisan peralihan kadar garam, dan dinamika pencampuran di muara sungai. Dan teman-teman, disinilah mukjizat Al-Quran. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Furqan, dalam Quran surat Ar-Rahman, dan Quran surat An-Naml tentang sebuah mukjizat, sebuah hal yang dianggap mungkin mustahil ya, yaitu bertemunya air laut, air asin dengan air tawar di tengah-tengah laut, dan itu seperti ada pembatas di antara mereka berdua. Dan ini sudah disampaikan 14 abad yang lalu. Ketika itu, ayat ini diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang pada masa itu dianggap buta ilmu, buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Namun kenapa beliau mengetahui hal ini yang notabene baru clear di abad ke-20. Nah, ini sebuah hal-hal yang membuka cakrawala kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ini, tidak pernah ke situ. Namun, siapa yang memberitahu dia? Dialah yang menciptakan air laut itu sendiri. Dialah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Tentu dialah yang paling mengetahui keajaiban-keajaiban yang terjadi di alam, karena dialah penciptanya, dan itu adalah Allah Azza wa Jal. Dan ia menurunkan wahyunya lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semakin tahun ke tahun, Al-Quran ini sering bisa semakin dibuktikan oleh para ilmuwan. Bukan berarti kalau seandainya tidak bisa dibuktikan oleh ilmuwan itu tidak fakta atau tidak bisa kita imani. Tentu tidak. Apapun kata ilmuwan, kita tetap beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Namun pada kenyataannya sains selalu satu arah atau mendukung ayat-ayat Al-Quran, karena Allah adalah pencipta sesungguhnya. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita dilimpahkan hidayah dan rahmat oleh Allah. Dan kalau ada pertanyaan untuk diskusi, silakan komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.